Aku sedang membawa teh ke ruang tamu saat tanpa sengaja mendengar ibu mertuaku berkata, "Kalau kamu mau, ibu sudah punya calon istri yang lebih pantas buat kamu." Tanganku langsung gemetar. Jantungku seperti berhenti berdetak. Karena yang diajak bicara adalah suamiku sendiri. Aku berdiri di balik pintu sambil menahan tangis. Aku pikir rumah tanggaku akan berakhir hari itu. Tapi aku tidak pernah menyangka. Jawaban suamiku justru membuat seluruh ruangan mendadak sunyi. Dan sejak hari itu, semua rahasia keluarga mulai terbongkar satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari kesedihan, dan semoga keluarganya selalu dipenuhi kebahagiaan serta ketenangan hati. Amin. Sebelum lanjut cerita, tuliskan nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Dan jawab pertanyaan ini. Kalau kalian mendengar mertua mencarikan pasangan baru untuk suami atau istri kalian, apa yang akan kalian lakukan? Kalimat yang menghancurkan hatiku. Hari itu seharusnya menjadi hari yang biasa. Seperti biasanya, aku bangun lebih pagi dari semua orang di rumah. Aku menyiapkan sarapan, menyapu lantai, mencuci pakaian, dan membantu ibu mertuaku menyiapkan kebutuhan rumah. Sudah hampir 4 tahun aku menikah dengan Farhan. 4 tahun pula aku tinggal bersama keluarga suamiku. Kalau ada yang bertanya apakah hidupku bahagia, aku akan menjawab, aku bahagia karena mencintai suamiku. Tapi kalau ditanya apakah aku diterima di keluarga ini, jawabannya berbeda. Karena sejak hari pertama menikah, aku selalu merasa seperti tamu yang tidak diinginkan. Terutama oleh ibu mertuaku, Bu Ratna. Entah apa salahku. Aku selalu berusaha menghormatinya. Aku selalu membantu pekerjaannya. Aku selalu menuruti nasihatnya. Tapi apapun yang kulakukan selalu terlihat salah di matanya. Kalau aku memasak, katanya terlalu asin. Kalau aku diam, katanya tidak sopan. Kalau aku berbicara, katanya terlalu banyak alasan. Aku bertahan karena Farhan. Karena suamiku selalu menjadi alasan kenapa aku masih kuat menjalani semuanya. Siang itu aku baru selesai membuat teh. Bu Ratna sedang berbincang dengan Farhan di ruang tamu. Aku berniat mengantarkan teh ke sana. Tidak ada firasat apapun. Tidak ada tanda-tanda bahwa hidupku akan berubah dalam beberapa detik berikutnya. Saat aku hampir masuk ke ruang tamu, langkahku mendadak berhenti. Karena aku mendengar suara Bu Ratna. "Nak." Nada suaranya terdengar sangat lembut. Nada yang jarang sekali kudengar saat beliau berbicara kepadaku. Ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan. Aku tidak langsung masuk. Entah kenapa aku berdiri di balik dinding. Farhan terdengar menjawab, "Apa, Bu?" Lalu kalimat berikutnya membuat tubuhku membeku. "Ibu sudah menemukan calon yang cocok buat kamu." Tanganku langsung menegang. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku belum mengerti maksudnya. Namun beberapa detik kemudian, aku berharap aku tidak pernah mendengarnya. "Kalau kamu mau, ibu bisa mengenalkan Vina. Dia cantik. Dia mapan. Dia berasal dari keluarga baik-baik." Dunia seolah berhenti berputar. Tanganku yang memegang nampan mulai gemetar. Aku tidak berani bergerak, tidak berani bernapas terlalu keras. Karena aku tahu, yang sedang dibicarakan adalah suamiku. Dan yang dibandingkan, adalah diriku. Air mataku langsung menggenang. Aku menunggu. Menunggu Farhan membantah. Menunggu Farhan marah. Menunggu Farhan menghentikan pembicaraan itu. Namun beberapa detik berlalu. Tidak ada jawaban. Tidak ada suara. Tidak ada pembelaan. Dan diamnya Farhan terasa seperti pisau yang perlahan menusuk dadaku.
Bu Ratna kembali berbicara. Kamu sudah cukup sabar. Ibu tahu Nabila perempuan baik. Tapi sampai sekarang dia belum bisa memberikan keturunan. Air mataku jatuh. Satu persatu. Tanpa bisa kutahan. Karena itulah luka yang selama ini kusimpan sendiri. Selama 4 tahun menikah, aku dan Farhan belum dikaruniai anak. Kami sudah berobat. Kami sudah berusaha. Kami sudah berdoa. Tapi hasilnya belum ada. Dan ternyata, di mata Bu Ratna, itu menjadi alasan untuk menggantikanku. Nah, kalau kamu menikah lagi, hidupmu bisa lebih baik. Aku menutup mulutku sendiri agar tidak menangis keras. Karena rasanya seperti mendengar vonis. Vonis bahwa aku tidak cukup baik sebagai istri. Vonis bahwa aku gagal sebagai perempuan. Vonis bahwa aku layak digantikan. Saat itulah kakiku terasa lemas. Aku hampir menjatuhkan nampan di tanganku. Namun aku tetap berdiri. Tetap mendengarkan. Meskipun setiap kata terasa menghancurkan hatiku. Bu Ratna melanjutkan. Vina sudah lama suka sama kamu. Kalau kamu setuju, ibu bisa atur semuanya. Aku menutup mata. Air mata terus mengalir. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar takut kehilangan suamiku. Karena aku tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Farhan. Aku tidak tahu apa yang akan dijawabnya. Aku tidak tahu apakah dia akan memilihku. Atau memilih perempuan lain yang dianggap lebih sempurna. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Aku berdiri di sana. Menunggu. Menahan napas. Menahan tangis. Menunggu satu jawaban yang akan menentukan nasib rumah tanggaku. Dan tepat ketika Farhan akhirnya membuka mulut untuk menjawab, nampan di tanganku bergeser. Suara kecil dari gelas membuat percakapan di ruang tamu langsung terhenti. Aku panik. Karena mereka pasti tahu ada seseorang yang mendengar. Dan detik berikutnya, suara langkah kaki mulai mendekat ke arah pintu. Aku membeku. Karena aku belum sempat mendengar jawaban suamiku. Aku pura-pura tidak tahu. Aku berdiri membeku di balik dinding. Jantungku berdetak sangat kencang. Suara langkah kaki semakin mendekat. Aku langsung menghapus air mata dengan cepat. Lalu berpura-pura baru datang sambil membawa nampan teh. Beberapa detik kemudian Farhan membuka pintu ruang tamu. Wajahnya terlihat terkejut. Nabila. Aku memaksakan senyum. Iya mas. Mau antar teh? Farhan menatapku beberapa detik. Seolah mencoba memastikan apakah aku mendengar pembicaraan tadi atau tidak. Namun aku langsung masuk ke ruang tamu. Bu Ratna duduk di sofa. Wajahnya terlihat biasa saja. Seolah baru saja tidak membicarakan masa depan rumah tanggaku. Aku meletakkan teh satu persatu. Tanganku masih gemetar. Untungnya tidak ada yang menyadarinya. Atau mungkin mereka pura-pura tidak melihat. Aku tidak tahu. Yang ku tahu, dadaku terasa sangat sakit. Aku ingin bertanya. Aku ingin menangis. Aku ingin meminta penjelasan. Tapi aku tidak sanggup. Karena aku takut mendengar jawaban yang tidak ingin kudengar. Hari itu aku memilih diam. Aku memilih berpura-pura tidak tahu. Meski sebenarnya hatiku sedang hancur. Sepanjang siang aku sibuk di dapur. Mencuci piring. Memotong sayuran. Menyiapkan makan malam. Namun pikiranku terus kembali ke satu kalimat. Kalau kamu mau, ibu bisa mengenalkan Vina. Siapa Vina? Kenapa Bu Ratna begitu yakin? Dan yang paling membuatku tersiksa, kenapa Farhan tidak langsung menolak? Pertanyaan itu terus menghantuiku. Menjelang sore, adik iparku, Siska, pulang dari kantor. Seperti biasa dia langsung masuk dapur. Kak. Aku tersenyum kecil. Pulang.
Siska mengangguk. Namun beberapa detik kemudian dia berkata sesuatu yang membuatku terdiam. Kakak kenal Vina. Pisau yang sedang kugunakan hampir terlepas dari tangan. Aku berusaha terlihat tenang. Vina siapa? Siska langsung duduk. Oh, temannya Mama. Dekat banget sama Mama. Dadaku kembali sesak. Karena nama itu muncul lagi. Aku mencoba tersenyum. Memangnya kenapa? Siska tidak sadar bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti menambah luka di hatiku. Orangnya cantik. Pendidikan tinggi. Anaknya pejabat juga. Aku diam. Sangat diam. Karena aku tahu perbandingan itu sedang terjadi lagi. Dan sekali lagi, aku berada di posisi yang kalah. Malam harinya, aku dan Farhan makan berdua di kamar. Biasanya aku sangat menunggu momen seperti ini. Karena hanya di kamar kami bisa berbicara tanpa gangguan. Namun malam itu berbeda. Aku terus memperhatikan wajah suamiku. Mencari jawaban yang tidak pernah kudapatkan. Farhan terlihat seperti biasa. Dia bercerita tentang pekerjaan. Dia bertanya tentang kegiatanku. Seolah tidak ada yang terjadi. Dan justru itu yang membuatku semakin sedih. Karena aku tahu sesuatu sedang terjadi. Tapi dia memilih menyembunyikannya. Saat itulah aku hampir bertanya. Hampir. Namun keberanianku menghilang. Karena aku takut. Takut kalau jawaban yang kudengar akan menghancurkan semuanya. Hari demi hari berlalu. Dan keadaan justru semakin buruk. Bu Ratna mulai semakin terang-terangan. Setiap ada kesempatan beliau membandingkanku dengan perempuan lain. Nabila harus belajar lebih rapi. Nabila harus lebih pintar bergaul. Nabila harus lebih ini. Nabila harus lebih itu. Seolah aku tidak pernah cukup. Seolah semua yang kulakukan selalu salah. Sampai suatu sore. Aku sedang menyapu ruang keluarga ketika Bu Ratna menerima telepon. Aku tidak sengaja mendengarnya. Namun kali ini beliau sama sekali tidak berusaha mengecilkan suara. Seolah memang ingin aku mendengar. Halo Vina. Aku langsung berhenti menyapu. Nanti minggu datang ya. Kita makan siang bersama. Jantungku langsung berdebar. Dan kalimat berikutnya membuat tubuhku dingin. Farhan juga ada kok. Aku langsung menunduk. Berusaha menyembunyikan air mata yang mulai muncul. Sedangkan Bu Ratna tersenyum puas. Seolah sedang merencanakan sesuatu. Setelah telepon ditutup, beliau menoleh ke arahku. Lalu berkata dengan nada santai. Minggu nanti ada tamu penting. Aku hanya mengangguk. Tidak mampu menjawab. Karena aku sudah tahu siapa tamu itu. Dan aku juga tahu. Kedatangannya bukan sekadar makan siang biasa. Malam itu aku menangis sendirian di kamar mandi. Agar tidak ada yang mendengar. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa seseorang sedang berusaha mengambil tempatku sebagai istri. Dan yang lebih menyakitkan, aku belum tahu apakah suamiku akan menghentikannya. Atau justru membiarkannya terjadi. Sementara itu, di tempat lain, Vina baru saja menerima pesan dari Bu Ratna. Pesan yang membuatnya tersenyum. Karena minggu nanti, untuk pertama kalinya, dia akan datang ke rumahku. Sebagai tamu istimewa, wanita itu datang ke rumahku. Hari Minggu yang kutakutkan akhirnya tiba. Sejak pagi perasaanku sudah tidak tenang. Entah kenapa, aku merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan firasat itu ternyata benar. Sejak subuh aku sudah berada di dapur. Memasak berbagai makanan. Membuat kue. Menyiapkan minuman. Dan seperti biasa, aku melakukan semuanya sendirian. Bu Ratna terlihat sangat bersemangat hari itu. Jauh lebih bersemangat dibanding saat keluarganya sendiri datang berkunjung.
Beliau bahkan beberapa kali mengganti pakaian, memeriksa ruang tamu, memastikan semuanya terlihat sempurna. Aku tahu alasannya. Karena tamu yang akan datang bukan tamu biasa, tapi perempuan bernama Vina. Perempuan yang beberapa hari terakhir terus disebut-sebut. Perempuan yang dianggap jauh lebih baik dariku. Menjelang siang, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Jantungku langsung berdebar. Karena aku tahu dia datang. Bu Ratna bahkan bergegas keluar sebelum bel rumah berbunyi. Aku yang sedang membawa piring dari dapur tanpa sadar ikut melihat dari balik jendela. Dan untuk pertama kalinya aku melihat Vina. Dia memang cantik. Sangat cantik. Kulitnya putih. Penampilannya rapi. Pakaiannya terlihat mahal. Dan yang paling membuatku semakin minder, dia terlihat percaya diri. Sedangkan aku, saat itu masih memakai celemek dapur. Dengan rambut yang diikat seadanya. Tanganku masih berbau bawang dan bumbu masakan. Untuk pertama kalinya aku merasa sangat kecil. Sangat tidak berharga. Vina. Suara Bu Ratna terdengar penuh kegembiraan. Seolah sedang menyambut anak sendiri. Mereka berpelukan, tertawa, mengobrol akrab. Sedangkan aku hanya berdiri di dalam rumah, menonton semuanya. Seperti orang asing di rumahku sendiri. Beberapa menit kemudian mereka masuk. Aku mencoba tersenyum sopan. Halo. Vina membalas senyumku. Namun entah kenapa aku bisa merasakan sesuatu. Senyumnya ramah, tapi matanya sedang menilaiku. Dari ujung kepala sampai kaki. Oh, ini Nabila ya? Aku mengangguk. Iya. Vina tersenyum lagi. Senang akhirnya ketemu. Aku juga tersenyum. Tapi dalam hati aku merasa tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Saat makan siang dimulai, hal yang paling kutakutkan akhirnya terjadi. Bu Ratna terus memuji Vina. Di depan semua orang. Vina baru selesai pendidikan S2. Vina sekarang kerja di perusahaan besar. Vina juga jago masak. Vina itu anak yang sangat perhatian. Aku menunduk. Karena aku tahu, pujian itu bukan sekadar pujian. Itu perbandingan. Perbandingan yang sengaja dilakukan. Dan setiap kalimat terasa seperti sindiran untukku. Beberapa kali aku mencoba mengalihkan perhatian. Namun Bu Ratna terus melakukannya. Nabila harus banyak belajar dari Vina. Kalimat itu akhirnya keluar juga. Semua orang langsung diam. Termasuk aku. Dadaku terasa sesak. Karena penghinaan itu dilakukan di depan banyak orang. Di depan suamiku. Di depan tamu. Di depan keluarga sendiri. Aku diam. Karena tidak ingin membuat keributan. Tapi air mataku hampir jatuh. Saat itulah aku diam-diam menoleh ke arah Farhan. Aku berharap dia mengatakan sesuatu. Apa saja. Membelaku. Menghentikan ibunya. Atau sekadar menunjukkan bahwa dia tidak setuju. Namun Farhan hanya diam. Dan diamnya kali ini jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata Bu Ratna. Karena aku merasa sendirian. Sangat sendirian. Setelah makan siang selesai, aku membantu membereskan meja. Seperti biasa. Sedangkan Vina duduk santai bersama Bu Ratna di ruang tamu. Mereka tertawa bersama. Mengobrol dengan akrab. Dan yang membuatku semakin sakit hati. Bu Ratna tiba-tiba memanggil Farhan. Nak. Iya Bu. Duduk sini. Farhan berjalan mendekat. Dan beberapa detik kemudian, Bu Ratna melakukan sesuatu yang membuat seluruh tubuhku dingin. Beliau mempersilakan Vina bergeser. Lalu menyuruh Farhan duduk tepat di samping perempuan itu. Aku langsung membeku. Piring di tanganku hampir terjatuh. Karena pemandangan itu terasa seperti mimpi buruk. Mereka duduk berdampingan.
Dan Bu Ratna terlihat sangat puas. Seolah itulah yang sejak awal diinginkannya. Aku menahan napas. Menunggu. Menunggu Farhan menolak. Menunggu Farhan berpindah tempat. Menunggu sesuatu. Apa saja. Namun yang terjadi justru membuatku semakin cemas. Karena Farhan tetap duduk di sana. Dan dari tempatku berdiri, aku melihat Vina tersenyum pelan ke arah Bu Ratna. Senyum yang seolah mengatakan bahwa permainan ini baru saja dimulai. Suamiku memilih diam. Aku berdiri di dapur sambil memegang piring yang belum selesai kucuci. Tatapanku terus mengarah ke ruang tamu, ke arah Farhan, dan ke arah Vina yang masih duduk di sampingnya. Entah kenapa pemandangan itu terasa sangat menyakitkan. Padahal mereka hanya duduk. Mereka bahkan tidak melakukan apa-apa. Tapi aku tahu, masalahnya bukan pada mereka. Masalahnya ada pada maksud di balik semua itu. Dan semua orang di rumah ini tahu maksudnya. Kecuali mungkin Farhan yang memilih diam. Atau mungkin dia tahu dan sengaja membiarkannya. Pikiran itu membuat dadaku semakin sesak. Beberapa menit kemudian aku membawa buah ke ruang tamu. Aku berusaha terlihat biasa. Meski sebenarnya hatiku sedang berantakan. Saat aku meletakkan piring buah di meja, Bu Ratna kembali membuka pembicaraan yang membuatku ingin menangis. Vina ini hebat loh. Semua orang menoleh, termasuk Farhan. Dia bisa masak, bisa urus rumah. Karirnya juga bagus. Vina tersenyum malu-malu, sedangkan aku menunduk. Karena aku tahu siapa target sebenarnya dari kalimat itu. Lalu Bu Ratna melanjutkan, perempuan seperti ini sekarang susah dicari. Aku menggigit bibir, berusaha menahan emosi. Dan saat itulah beliau menatap Farhan. Nak. Iya Bu. Menurut kamu gimana? Ruangan langsung hening. Jantungku kembali berdebar. Karena aku merasa sedang menunggu vonis. Farhan terdiam beberapa detik. Lalu menjawab singkat. Baik kok. Hanya itu. Hanya 2 kata. Namun 2 kata itu terasa sangat menyakitkan. Karena sekali lagi, dia tidak menghentikan ibunya. Dia tidak berkata bahwa dia sudah punya istri. Dia tidak berkata bahwa pembicaraan ini tidak pantas. Dia hanya diam. Dan diamnya terasa seperti persetujuan. Setidaknya itulah yang kurasakan saat itu. Sepanjang sore suasana rumah terasa berat bagiku. Aku lebih banyak berada di dapur. Menghindari ruang tamu. Menghindari percakapan yang membuatku semakin terluka. Sampai akhirnya Vina pulang. Bu Ratna bahkan mengantarnya sampai depan pagar. Seolah mengantar anggota keluarga sendiri. Malam harinya, aku dan Farhan berada di kamar. Biasanya aku selalu merasa nyaman berada di dekatnya. Tapi malam itu berbeda. Ada jarak yang tiba-tiba muncul. Jarak yang tercipta dari banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Farhan sedang memainkan ponselnya di tempat tidur. Sedangkan aku duduk di depan meja rias. Berpura-pura merapikan rambut. Padahal aku hanya ingin menenangkan diri. Aku hampir bertanya tentang Vina. Hampir. Tapi lagi-lagi aku tidak berani. Karena aku takut. Takut mendengar jawaban yang tidak siap kuterima. Saat itulah ponsel Farhan berbunyi. Sebuah pesan masuk. Biasanya aku tidak pernah memperhatikan. Aku percaya padanya. Selama ini aku selalu percaya. Namun malam itu berbeda. Karena aku sedang terluka. Dan orang yang terluka seringkali menjadi lebih sensitif. Farhan pergi ke kamar mandi beberapa menit. Ponselnya tertinggal di atas tempat tidur. Aku tidak berniat melihatnya. Sungguh. Tapi layar ponsel itu menyala. Dan sebuah pesan muncul di layar. Pesan yang membuat darahku langsung terasa dingin. Pengirimnya bernama Vina. Jantungku langsung berdegup keras.
Tanganku mulai gemetar. Aku tahu aku tidak seharusnya membaca. Tapi mataku terlanjur melihat isi pesan yang muncul di layar. Terima kasih ya hari ini. Aku senang bisa dekat lagi sama kamu. Tubuhku langsung membeku. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Berharap aku salah membaca. Tapi tidak. Kalimat itu tetap sama. Dan yang lebih membuatku panik. Ada emoji hati kecil di akhir pesan tersebut. Air mataku langsung jatuh. Karena semua ketakutanku tiba-tiba terasa nyata. Dekat lagi? Apa maksudnya dekat lagi? Apakah mereka pernah dekat sebelumnya? Sejak kapan? Kenapa aku tidak pernah tahu? Dan kenapa Farhan tidak pernah bercerita? Aku buru-buru menjauh saat mendengar pintu kamar mandi terbuka. Farhan keluar seperti biasa. Tidak menyadari bahwa dunia kecilku baru saja runtuh. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan pesan tersebut. Mencari berbagai kemungkinan. Mencari alasan. Mencari pembenaran. Tapi semakin kupikirkan, semakin sakit hatiku. Karena untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai meragukan suamiku sendiri. Dan aku belum tahu bahwa keesokan harinya aku akan menemukan sesuatu yang membuatku menangis lebih keras lagi. Sesuatu yang membuatku yakin bahwa ada hubungan yang selama ini disembunyikan dariku. Salah paham yang membuatku menangis. Pagi itu aku bangun dengan mata sembab. Aku hampir tidak tidur semalaman. Setiap kali memejamkan mata, aku selalu teringat pesan dari Vina. Terima kasih ya hari ini. Aku senang bisa dekat lagi sama kamu. Kalimat itu terus berputar di kepalaku. Seperti jarum yang menusuk berulang kali. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Mungkin aku salah paham. Mungkin ada penjelasan lain. Mungkin itu tidak seperti yang kupikirkan. Tapi semakin aku berusaha tenang, semakin besar rasa takut di dalam hatiku. Saat aku keluar kamar, Farhan sudah bersiap berangkat kerja. Seperti biasa dia terlihat tenang. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang berubah. Dan justru itu membuatku semakin bingung. Bagaimana dia bisa terlihat biasa saja sementara aku sedang hancur seperti ini? Nabila. Aku tersentak. Iya mas. Kamu sakit. Aku memaksakan senyum. Gak kok. Farhan mengernyit. Kok matanya merah? Aku langsung memalingkan wajah. Karena aku takut menangis di depannya. Takut bertanya. Takut mendengar jawaban yang tidak ingin ku dengar. Aku cuma kurang tidur. Farhan mengangguk. Lalu mencium keningku seperti biasa. Dan itu membuat dadaku semakin sesak. Karena perlakuannya masih sama. Tapi pikiranku sudah berubah. Setelah Farhan pergi, aku mencoba menyibukkan diri. Mencuci. Membersihkan rumah. Menyetrika pakaian. Namun tidak ada yang berhasil mengalihkan pikiranku. Sampai siang hari, Bu Ratna kembali membuat keadaan semakin buruk. Beliau sedang berbicara dengan tetangga di ruang tamu. Dan lagi-lagi aku mendengar namaku disebut. Kasihan Farhan. Aku langsung berhenti melipat pakaian. Kenapa Bu? Tanya tetangga itu. Bu Ratna menghela napas panjang. Ya begitulah. Sudah hampir 4 tahun menikah. Tapi belum ada tanda-tanda. Aku langsung tahu apa yang dimaksud. Dan seperti biasa, beliau membicarakannya seolah aku tidak punya perasaan. Tetangga itu terlihat canggung. Namun Bu Ratna justru melanjutkan. Kalau Vina sih beda. Perempuan sehat. Mandiri. Dan cocok buat Farhan. Tanganku langsung mengepal. Aku ingin marah. Aku ingin menangis. Aku ingin bertanya kenapa beliau begitu membenciku. Tapi aku tetap diam. Karena aku sudah terlalu lelah. Malam harinya, keadaan semakin tidak baik.
Saat sedang membereskan meja makan, aku melihat ponsel Farhan tergeletak di sofa. Layar ponsel menyala karena ada pesan masuk. Aku tidak berniat melihat, tapi nama yang muncul membuatku membeku. Vina. Lagi. Jantungku langsung berdebar. Dan sebelum layar mati, mataku sempat membaca sebagian isi pesannya. Besok jadikan? Aku tunggu. Aku langsung kehilangan fokus. Besok jadi? Jadi apa? Menunggu apa? Kenapa mereka saling mengirim pesan? Kenapa tidak pernah ada cerita tentang ini? Aku mulai merasa sesak. Sangat sesak. Pikiranku mulai dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Dan semakin kupikirkan, semakin aku percaya bahwa sesuatu sedang terjadi di belakangku. Malam itu aku tidak tahan lagi. Aku masuk ke kamar mandi, mengunci pintu, lalu menangis sejadi-jadinya. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya pecah, karena aku merasa kehilangan sesuatu yang paling berharga, kepercayaanku. Aku duduk di lantai kamar mandi sambil memeluk lutut, bertanya-tanya apa yang salah denganku. Apa aku memang tidak cukup baik? Apa aku memang tidak cukup cantik? Apa aku memang tidak pantas menjadi istri Farhan? Pertanyaan-pertanyaan itu menghancurkan diriku perlahan. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir untuk pergi. Bukan karena aku tidak mencintainya, justru karena aku terlalu mencintainya. Dan aku tidak sanggup melihat diriku perlahan digantikan. Keesokan paginya, tanpa memberitahu siapapun, aku memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas. Tanganku gemetar. Air mataku terus jatuh. Aku bahkan tidak tahu akan pergi kemana. Tapi aku merasa harus menjauh. Setidaknya untuk sementara. Saat aku hendak keluar rumah, ponselku tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Aku membuka pesan itu. Dan dalam sekejap, tubuhku langsung membeku. Karena pesan itu berisi sebuah foto. Foto Farhan dan Vina sedang berada di tempat yang sama. Berdua, tanpa orang lain. Dengan satu kalimat pendek di bawahnya. Sekarang kamu tahu kenapa dia diam. Tasku langsung terjatuh dari tangan. Karena aku merasa hidupku benar-benar sedang runtuh. Aku mendengar rahasia keluarga. Tanganku gemetar hebat. Ponsel hampir terjatuh. Mataku terus menatap foto yang baru saja dikirim seseorang. Farhan dan Vina. Berdua. Di sebuah kafe. Tidak ada orang lain di sekitar mereka. Mereka duduk berhadapan. Dan dari sudut pengambilan gambarnya, foto itu jelas diambil diam-diam. Air mataku langsung mengalir. Karena dalam keadaan terluka seperti itu, aku tidak mampu berpikir jernih. Yang kulihat hanya satu. Suamiku bersama perempuan yang sedang berusaha mengambil tempatku. Dan itu sudah cukup menghancurkan hatiku. Aku terduduk di kursi ruang tamu. Napas terasa berat. Dadaku sesak. Pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Mungkin selama ini mereka memang dekat. Mungkin selama ini aku hanya tidak tahu. Mungkin diamnya Farhan adalah jawaban yang sebenarnya. Air mataku semakin deras. Dan tanpa berpikir panjang, aku mengambil tas yang sudah kusiapkan. Aku ingin pergi. Aku tidak peduli kemana. Aku hanya ingin menjauh dari rasa sakit ini. Namun tepat saat aku membuka pintu rumah, sebuah mobil berhenti di depan pagar. Aku langsung membeku. Karena yang turun dari mobil itu adalah Pak Yusuf, ayah mertuaku. Beliau baru pulang dari luar kota. Pak Yusuf dikenal berbeda dengan Bu Ratna. Beliau tidak banyak bicara, tapi selalu memperlakukanku dengan baik. Saat melihatku membawa tas, beliau langsung mengernyit. Nabila. Aku buru-buru menghapus air mata. Iya Pak. Mau kemana? Aku tidak tahu harus menjawab apa.
karena aku sendiri tidak tahu. Untungnya saat itu Bu Ratna keluar rumah. Pak Yusuf sudah pulang. Pak Yusuf mengangguk. Namun matanya masih memperhatikanku. Dan entah kenapa, aku merasa beliau tahu ada sesuatu yang tidak beres. Aku akhirnya membatalkan niat pergi. Bukan karena berubah pikiran, tapi karena tidak ingin membuat keributan. Malam harinya suasana rumah terasa tegang. Aku lebih banyak diam. Farhan beberapa kali mencoba mengajakku bicara, tapi aku menjawab seperlunya. Karena setiap melihat wajahnya, aku teringat foto itu. Aku teringat pesan misterius itu. Dan hatiku kembali sakit. Sekitar pukul 10 malam, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terlalu penuh. Akhirnya aku keluar kamar untuk mengambil air minum. Saat melewati ruang kerja Pak Yusuf, aku mendengar suara pertengkaran. Suara Bu Ratna dan suara Pak Yusuf. Aku langsung berhenti melangkah. Karena mereka terdengar sangat marah. Aku sudah bilang cukup. Bentak Pak Yusuf. Untuk pertama kalinya aku mendengar beliau berbicara setinggi itu. Bu Ratna langsung membalas. Aku melakukan ini demi Farhan. Dadaku langsung berdebar. Karena nama suamiku disebut. Pak Yusuf terdengar semakin kesal. Demi Farhan atau demi dirimu sendiri? Suasana mendadak hening beberapa detik. Aku berdiri membeku di balik dinding. Tanpa sadar mulai mendengarkan. Aku tidak mau perempuan itu ada di keluarga ini. Suara Bu Ratna terdengar penuh emosi. Perempuan itu? Apakah yang dimaksud adalah aku? Jantungku mulai berdetak semakin cepat. Pak Yusuf kembali berbicara. Kamu masih belum bisa melupakan masa lalu. Apa salah Nabila? Apa salah anak itu? Air mataku langsung menggenang. Karena untuk pertama kalinya, seseorang membelaku. Namun kalimat berikutnya membuatku semakin bingung. Dia anak dari perempuan itu. Kata Bu Ratna. Aku langsung mengernyit. Perempuan itu? Siapa? Apa maksudnya? Pak Yusuf menghela napas panjang. Lalu berkata sesuatu yang membuat seluruh tubuhku dingin. Kesalahan ibunya tidak boleh dibayar oleh Nabila. Aku langsung membeku. Ibuku? Kenapa ibuku dibahas? Apa hubungannya dengan semua ini? Tanganku mulai gemetar. Karena selama ini aku tidak pernah tahu ada hubungan apapun antara keluargaku dan keluarga Farhan. Tidak pernah. Namun jelas sekarang ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang sudah berlangsung sangat lama. Saat itulah Bu Ratna kembali berbicara. Dengan suara yang bergetar karena marah. Aku tidak akan pernah lupa apa yang dilakukan ibunya. Dadaku terasa sesak. Karena aku tidak mengerti. Apa yang dilakukan ibuku? Kenapa Bu Ratna begitu membencinya? Dan kenapa kebencian itu sekarang diarahkan kepadaku? Tiba-tiba terdengar suara kursi bergeser. Aku langsung panik. Karena pertengkaran mereka sepertinya sudah selesai. Aku buru-buru kembali ke kamar sebelum ketahuan. Namun malam itu aku tidak bisa tidur sama sekali. Karena sekarang aku tidak hanya memikirkan Farhan dan Vina. Aku juga memikirkan ibuku. Dan rahasia yang selama ini tidak pernah ku ketahui. Aku belum tahu bahwa keesokan harinya aku akan menemukan sebuah foto lama yang tersembunyi di lemari Bu Ratna. Foto yang menunjukkan ibuku berdiri bersama seseorang yang tidak pernah kuduga sebelumnya. Foto yang akan mengubah seluruh cerita hidupku. Masa lalu yang tidak pernah ku tahu. Malam itu aku hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku selalu teringat pertengkaran Bu Ratna dan Pak Yusuf. Terutama satu kalimat yang terus menghantuiku. Aku tidak akan pernah lupa apa yang dilakukan ibunya. Ibuku. Kenapa ibuku? Apa yang pernah terjadi? Dan kenapa aku baru mendengarnya sekarang?
Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku sampai pagi. Saat matahari mulai terbit, aku memutuskan satu hal. Aku harus mencari tahu. Karena aku sudah terlalu lama hidup dalam kebingungan. Selama ini aku selalu menganggap kebencian Bu Ratna muncul begitu saja. Aku pikir beliau hanya tidak menyukaiku. Tapi ternyata ada alasan lain. Alasan yang berkaitan dengan masa lalu. Dan kemungkinan besar berkaitan dengan ibuku. Pagi itu rumah sedang sepi. Farhan sudah berangkat kerja. Siska juga pergi ke kantor. Pak Yusuf keluar menghadiri rapat. Sedangkan Bu Ratna pergi ke pasar. Aku sendirian di rumah. Dan untuk pertama kalinya, aku memberanikan diri masuk ke kamar Bu Ratna. Bukan untuk mencuri. Bukan untuk mencari masalah. Aku hanya ingin mencari jawaban. Karena aku sudah terlalu lelah hidup dalam ketidakjelasan. Tanganku gemetar saat membuka lemari kecil di sudut kamar. Awalnya aku tidak menemukan apapun. Hanya pakaian, beberapa dokumen, dan album foto lama. Aku hampir menyerah. Namun saat membuka salah satu laci bawah, aku menemukan sebuah kotak kayu tua. Kotak itu terlihat sudah sangat lama. Lapisan catnya mulai memudar, dan ada debu tipis menempel di permukaannya. Entah kenapa, jantungku langsung berdebar. Aku membuka kotak itu perlahan. Dan di dalamnya terdapat tumpukan foto lama. Sebagian sudah menguning karena usia. Aku mulai membolak-balik foto satu persatu. Foto keluarga. Foto acara sekolah. Foto pernikahan. Tidak ada yang aneh. Sampai akhirnya, tanganku berhenti pada satu foto. Tubuhku langsung membeku. Karena aku mengenali wajah dalam foto itu. Wajah yang sangat kukenal. Wajah yang setiap hari kulihat di cermin. Wajah ibuku. Aku langsung terduduk di lantai. Tanganku gemetar. Karena aku sama sekali tidak menyangka menemukan foto ibuku di kamar Bu Ratna. Dan yang lebih mengejutkan, ibuku terlihat masih sangat muda. Usianya mungkin sekitar 20 tahunan. Beliau sedang tersenyum. Berdiri berdampingan dengan seorang pria muda. Pria yang membuatku semakin terkejut. Karena pria itu adalah Pak Yusuf, ayah mertuaku. Aku langsung menutup mulut. Tidak percaya dengan apa yang kulihat. Kenapa ibuku memiliki foto bersama Pak Yusuf? Apa hubungan mereka? Kenapa tidak pernah ada yang bercerita? Dan kenapa foto ini disimpan diam-diam selama bertahun-tahun? Saat itulah aku membalik foto tersebut. Dan di bagian belakangnya terdapat tulisan tangan. Tulisan yang mulai memudar. Namun masih bisa dibaca. Aku membaca perlahan. Kenangan terakhir sebelum semuanya berubah. Jantungku langsung berdebar semakin keras. Karena kalimat itu terdengar sangat aneh. Sangat misterius. Dan seolah menyimpan cerita besar di baliknya. Aku terus memandangi foto itu. Mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Namun semakin lama aku melihatnya, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Saat itulah aku menemukan sebuah amplop kecil terselip di bawah foto. Tanganku kembali gemetar. Perasaanku mengatakan bahwa amplop ini penting. Sangat penting. Aku membukanya perlahan. Dan menemukan secarik surat lama di dalamnya. Namun sebelum sempat membaca isinya, terdengar suara pintu depan terbuka. Aku langsung panik. Karena seseorang baru saja pulang. Dan dari suara langkah kakinya, aku tahu itu Bu Ratna. Jantungku langsung berdegup kencang. Karena aku masih memegang foto ibuku. Dan surat misterius yang mungkin selama ini disembunyikan. Aku buru-buru memasukkan semuanya ke dalam kotak. Namun terlambat. Karena beberapa detik kemudian, suara Bu Ratna terdengar tepat di belakangku. Nabila. Tubuhku langsung membeku. Perlahan aku menoleh. Dan wajah Bu Ratna saat melihat apa yang ada di tanganku,
Membuatku sadar bahwa aku baru saja menemukan rahasia yang selama bertahun-tahun berusaha disembunyikannya. Fitnah baru untuk menyingkirkanku. Tubuhku langsung membeku. Tanganku masih memegang foto lama itu. Sedangkan Bu Ratna berdiri di ambang pintu kamar. Wajahnya langsung berubah saat melihat apa yang ada di tanganku. Untuk pertama kalinya, aku melihat kepanikan di matanya. Bukan marah, bukan kesal, tapi panik. Seolah aku baru saja menemukan sesuatu yang seharusnya tidak pernah kulihat. Nabila. Suaranya terdengar dingin. Simpan itu. Aku menelan ludah. Namun kali ini aku tidak ingin diam lagi, karena sudah terlalu banyak hal yang disembunyikan dariku. Bu. Aku mengangkat foto itu perlahan. Kenapa foto ibu saya ada di sini? Ruangan mendadak hening. Bu Ratna langsung berjalan mendekat, lalu merebut foto itu dari tanganku. Gerakannya cepat, hampir seperti refleks. Ada banyak hal yang tidak perlu kamu tahu. Jawaban itu membuatku semakin kesal. Kenapa? Tidak perlu berarti tidak perlu. Suaranya semakin keras. Aku menggigit bibir. Air mataku mulai menggenang. Karena sekali lagi, aku diperlakukan seperti orang asing. Padahal yang sedang dibahas adalah ibuku sendiri. Bu, saya berhak tahu. Bu Ratna menatapku tajam. Tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan penuh kebencian. Dan saat itulah beliau mengucapkan sesuatu yang membuat dadaku sesak. Kamu sama saja seperti ibumu. Aku langsung membeku. Karena kalimat itu terdengar seperti hinaan. Bukan penjelasan. Bukan jawaban. Aku ingin bertanya lebih jauh. Tapi Bu Ratna langsung menyimpan kembali kotak itu. Lalu menyuruhku keluar dari kamar. Dengan nada yang tidak bisa dibantah. Sepanjang hari pikiranku semakin kacau. Karena sekarang aku tahu. Bu Ratna memang menyimpan sesuatu. Dan sesuatu itu berhubungan dengan ibuku. Namun sebelum aku sempat mencari tahu lebih jauh, masalah baru datang. Masalah yang jauh lebih buruk. Keesokan harinya keluarga besar datang berkunjung. Ada paman, ada bibi, ada sepupu. Rumah menjadi ramai. Seperti acara kumpul keluarga. Aku berusaha bersikap biasa. Membantu menyiapkan makanan. Melayani tamu. Dan melakukan semua kewajibanku seperti biasa. Namun sejak pagi aku merasa beberapa orang memperhatikanku. Tatapan mereka aneh. Seolah sedang membicarakanku. Dan firasat buruk itu ternyata benar. Menjelang siang, tiba-tiba terdengar suara panik dari ruang tengah. Kalungnya hilang. Semua orang langsung menoleh. Yang berteriak adalah Tante Rina. Istri kakak Pak Yusuf. Wajahnya terlihat panik. Dia memegang kotak perhiasan yang terbuka. Kalung emas saya gak ada. Ruangan langsung gaduh. Beberapa orang ikut membantu mencari. Beberapa lainnya mulai bertanya-tanya. Aku ikut membantu. Karena kupikir itu hanya kehilangan biasa. Namun beberapa menit kemudian, keadaan berubah. Sangat berubah. Karena Bu Ratna tiba-tiba berkata, coba periksa semua kamar. Aku langsung merasa tidak nyaman. Dan entah kenapa, hatiku mendadak berdebar. Satu persatu ruangan diperiksa. Sampai akhirnya seseorang masuk ke kamarku. Aku mulai panik. Bukan karena aku bersalah, tapi karena perasaanku mengatakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan benar saja. Beberapa menit kemudian, Siska keluar dari kamarku sambil membawa sesuatu. Sebuah kalung emas. Kalung milik Tante Rina. Aku langsung pucat. Apa? Tanganku gemetar. Karena aku belum pernah melihat kalung itu sebelumnya. Tapi sekarang benda itu ditemukan di kamarku. Di dalam laci mejaku. Tempat yang setiap hari kugunakan.
Ruangan langsung sunyi. Semua mata tertuju kepadaku. Tatapan yang membuatku merinding. Tatapan curiga. Tatapan kecewa. Tatapan yang seolah sudah menjatuhkan vonis. Nabila. Suara Tante Rina terdengar pelan, tapi cukup untuk membuatku semakin hancur. Apa ini? Aku langsung menggeleng. Bukan saya. Suaraku bergetar. Saya gak tahu kalung itu ada di sana. Namun tidak ada yang langsung percaya. Karena buktinya ada. Kalung itu ditemukan di kamarku. Di laci milikku. Dan yang paling menyakitkan, Bu Ratna menatapku dengan ekspresi yang sangat dingin. Seolah akhirnya beliau menemukan alasan untuk menyingkirkanku. Aku belum tahu bahwa fitnah ini ternyata sudah direncanakan sejak lama. Dan orang yang menaruh kalung itu di kamarku adalah orang yang selama ini tersenyum manis di depanku. Aku dianggap pencuri. Aku berdiri di tengah ruang keluarga. Tubuhku gemetar. Sedangkan kalung emas itu berada di atas meja. Semua orang menatap benda tersebut. Lalu menatapku. Bergantian. Seolah mereka sudah menemukan pelakunya. Seolah semuanya sudah jelas. Padahal aku sendiri tidak pernah melihat kalung itu sebelumnya. Bukan saya. Aku kembali berkata. Suaraku bergetar. Karena aku tahu situasi ini sangat buruk. Sangat buruk. Tapi Bu Ratna langsung menghela napas panjang. Ekspresi wajahnya terlihat kecewa. Kecewa yang dibuat-buat. Setidaknya begitulah yang kurasakan. Nabila. Aku gak menyangka. Kalimat itu membuat dadaku semakin sesak. Karena beliau bahkan tidak bertanya. Tidak mencoba mencari tahu. Tidak mencoba mendengarkan. Beliau langsung menganggapku bersalah. Aku gak ngelakuin itu, Bu. Air mataku mulai jatuh. Saya sumpah. Namun suasana semakin tidak memihakku. Karena kalung itu ditemukan di kamarku. Dan tidak ada satupun penjelasan yang masuk akal. Tante Rina terlihat sangat sedih. Itu kalung peninggalan mama saya. Saya cari dari tadi. Aku langsung menutup mulutku. Karena aku bisa merasakan betapa berharganya benda itu. Dan justru karena itu, aku semakin marah pada siapapun yang menjebakku. Karena fitnah ini bukan hal kecil. Ini bisa menghancurkan hidupku. Saat itulah salah satu paman keluarga berbicara. Kalau memang bukan Nabila, lalu siapa? Ruangan langsung hening. Karena memang tidak ada jawaban. Aku sendiri tidak tahu. Dan itulah yang membuatku putus asa. Beberapa orang mulai berbisik. Meskipun pelan, aku tetap bisa mendengarnya. Pantas saja. Dari keluarga sederhana kan? Mungkin tergoda. Kalimat-kalimat itu seperti tamparan. Aku menunduk. Air mataku terus jatuh. Karena selama ini aku sudah berusaha menjadi menantu yang baik. Aku menghormati semua orang. Aku membantu pekerjaan rumah. Aku menjaga nama baik keluarga. Tapi hanya dalam beberapa menit. Semua itu seperti tidak pernah ada. Yang mereka lihat sekarang hanya satu. Seorang perempuan yang dituduh mencuri. Saat itulah langkah kaki terdengar dari arah pintu. Semua orang menoleh. Farhan baru pulang. Dia terlihat bingung melihat suasana rumah yang tegang. Ada apa? Tidak ada yang langsung menjawab. Sampai akhirnya Bu Ratna berkata, Farhan. Nabila ketahuan mengambil kalung Tante Rina. Aku langsung menoleh. Bukan begitu, Bu. Namun Bu Ratna terus berbicara. Kalungnya ditemukan di kamar dia. Farhan langsung membeku. Matanya beralih ke arahku. Kemudian ke arah kalung di atas meja. Lalu kembali kepadaku. Aku bisa melihat kebingungan di wajahnya. Dan itu membuatku semakin takut.
Karena aku tidak tahu apakah dia akan percaya kepadaku, atau justru ikut meragukanku. Nabila. Suaranya pelan. Kamu ambil. Kalimat itu langsung menghancurkan pertahananku. Karena bahkan suamiku pun bertanya seperti itu. Bukan bertanya apakah aku baik-baik saja. Bukan bertanya apa yang terjadi. Tapi bertanya apakah aku mengambilnya. Aku menangis. Benar-benar menangis. Bahkan Mas juga gak percaya sama aku. Ruangan langsung hening. Farhan terlihat terkejut. Mungkin baru menyadari bagaimana pertanyaannya terdengar. Namun luka itu sudah terlanjur ada. Aku gak bilang begitu. Tapi aku cuma mau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku menggeleng kuat-kuat. Saya gak pernah ambil apapun. Saya gak pernah lihat kalung itu. Tangisku semakin pecah. Karena rasanya tidak ada yang mau mendengar. Tidak ada yang benar-benar percaya. Saat itulah Pak Yusuf berdiri. Beliau menatap semua orang satu persatu. Lalu berkata tegas, "Cukup." Ruangan langsung diam. Pak Yusuf jarang marah. Dan ketika beliau marah, semua orang biasanya langsung berhenti bicara. Kita belum tahu siapa pelakunya. Tidak boleh ada yang menuduh. Aku langsung menangis lebih keras. Karena akhirnya ada seseorang yang bersikap adil. Namun Bu Ratna terlihat tidak senang. Buktinya sudah jelas. Pak Yusuf menatap istrinya. Tidak. Bukti belum tentu kebenaran. Kalimat itu membuat suasana semakin tegang. Untuk pertama kalinya, aku melihat Pak Yusuf dan Bu Ratna benar-benar berseberangan. Saat itulah Farhan tiba-tiba berdiri. Wajahnya berubah serius. Sangat serius. Aku mau semua orang berkumpul malam ini. Semua orang langsung menoleh. Termasuk aku. Karena nada suaranya berbeda. Berbeda dari biasanya. Ada sesuatu yang harus aku tunjukkan. Dadaku langsung berdebar. Karena aku tidak tahu apa yang dimaksud. Namun cara Farhan menatapku membuatku merasa. Mungkin untuk pertama kalinya. Dia mulai percaya bahwa aku tidak bersalah. Dan aku belum tahu. Bahwa malam itu sebuah rekaman akan diputar. Rekaman yang akan membuat seluruh keluarga terkejut. Karena orang yang menjebakku ternyata bukan orang asing. Melainkan seseorang yang selama ini selalu tersenyum manis di depanku. Yang membuat semua terkejut. Malam itu seluruh keluarga berkumpul di ruang tengah. Suasana jauh lebih tegang dibanding siang tadi. Tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang mengobrol santai. Semua orang duduk dengan wajah serius. Kalung emas milik Tante Rina masih berada di atas meja. Seolah menjadi bukti yang terus menuduhku. Aku duduk di sudut ruangan. Mataku masih sembab karena menangis. Sejujurnya aku sudah sangat lelah. Lelah membela diri. Lelah dicurigai. Lelah dianggap bersalah. Dan yang paling menyakitkan, aku lelah karena terus berusaha diterima oleh orang-orang yang sejak awal tidak menginginkanku. Farhan berdiri di depan televisi. Tangannya memegang sebuah flash disk. Wajahnya terlihat sangat serius. Tidak seperti biasanya. Bu Ratna terlihat tidak sabar. Farhan, mau sampai kapan kita buang waktu? Kalung itu sudah ditemukan. Masalahnya jelas. Aku langsung menunduk. Karena kalimat itu membuat hatiku kembali sakit. Namun Farhan tidak menjawab ibunya. Dia justru menatap seluruh anggota keluarga. Lalu berkata, sebelum menuduh seseorang, kita harus memastikan kebenarannya. Ruangan langsung hening. Farhan memasukkan flash disk ke televisi. Kemudian layar mulai menyala. Dadaku langsung berdebar. Karena aku sama sekali tidak tahu apa yang akan ditampilkan. Beberapa detik kemudian, muncul rekaman CCTV rumah. Aku langsung membeku.
Karena baru ingat, rumah ini memang memiliki kamera pengawas. Dan jika ada kamera, maka mungkin ada jawaban. Mungkin ada harapan. Rekaman mulai berjalan. Terlihat ruang keluarga dalam keadaan sepi. Waktu yang tertera menunjukkan pagi hari sebelum kalung itu dinyatakan hilang. Semua orang memperhatikan layar. Tidak ada yang berbicara. Sampai tiba-tiba, seseorang muncul dalam rekaman. Tubuhku langsung menegang. Karena orang itu bukan aku. Bukan. Orang itu memakai pakaian yang sangat kukenal. Dan beberapa detik kemudian seluruh ruangan mulai menunjukkan reaksi yang sama. Terkejut. Karena orang yang muncul di layar adalah Vina. Astaga. Bisik salah satu bibi. Bu Ratna langsung duduk tegak. Wajahnya berubah. Sangat berubah. Sedangkan aku hanya bisa menatap layar tanpa berkedip. Vina terlihat masuk ke rumah saat pagi hari. Saat sebagian besar orang sedang sibuk di dapur dan halaman. Dia berjalan perlahan. Melihat ke kanan, melihat ke kiri, lalu masuk ke arah lorong kamar. Ruangan langsung sunyi, karena semua orang mulai mengerti. Namun rekaman belum selesai. Beberapa menit kemudian, Vina keluar dari lorong kamar. Dan di tangannya terlihat sebuah benda kecil. Benda yang sangat mirip kalung milik Tante Rina. Aku langsung menutup mulutku. Air mataku jatuh. Karena akhirnya ada bukti. Aku tidak gila. Aku tidak berbohong. Aku memang dijebak. Beberapa orang mulai berbisik. Sedangkan wajah Vina yang duduk di pojok ruangan berubah pucat. Sangat pucat. Farhan menghentikan rekaman. Lalu menatap Vina. Tatapannya dingin. Sangat dingin. Masih mau bilang ini kebetulan? Vina langsung gugup. Tidak. Itu bukan seperti yang kalian pikirkan. Namun tidak ada yang percaya. Karena semua orang baru saja melihat rekaman tersebut. Tante Rina langsung berdiri. Kamu yang ambil kalung itu? Vina mulai panik. Aku cuma. Kalimatnya terhenti. Karena dia tahu tidak ada alasan yang cukup kuat. Saat itulah Bu Ratna ikut berdiri. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Vina. Kamu ngapain? Aku melihat sesuatu yang aneh. Untuk pertama kalinya, Bu Ratna terlihat benar-benar tidak tahu. Dan itu membuatku berpikir. Kalau Bu Ratna tidak tahu, lalu siapa yang menyuruh Vina? Karena aku tidak percaya Vina melakukan semua ini sendirian. Tidak mungkin. Dan ternyata dugaanku benar. Karena beberapa detik kemudian, Vina menangis. Lalu mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan membeku. Aku gak sendiri. Ruangan langsung sunyi. Farhan menatapnya tajam. Apa maksudmu? Vina menundukkan kepala. Tangisnya semakin keras. Lalu dengan suara bergetar dia berkata, ada yang menyuruh aku. Dadaku langsung berdebar. Karena ternyata ini lebih besar dari yang kubayangkan. Jauh lebih besar. Dan ketika Vina perlahan mengangkat wajahnya, lalu menoleh ke arah seseorang di ruangan itu, seluruh keluarga ikut menoleh ke arah yang sama. Orang yang ditatap Vina membuatku membeku. Karena orang itu adalah seseorang yang setiap hari tinggal serumah denganku. Seseorang yang selama ini terlihat ramah. Seseorang yang tidak pernah kucurigai sedikit pun. Dan malam itu, topengnya mulai terlepas. Orang yang paling ramah ternyata paling berbahaya. Ruangan itu mendadak sunyi. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berbicara. Semua mata mengikuti arah tatapan Vina. Termasuk aku. Jantungku berdetak sangat kencang. Karena aku tahu, orang yang akan disebutnya sebentar lagi bukan orang asing. Orang itu ada di ruangan ini. Orang itu selama ini berada sangat dekat denganku. Dan beberapa detik kemudian, Vina mengangkat tangannya perlahan.
lalu menunjuk seseorang. Siska. Tubuhku langsung membeku. Begitu juga seluruh keluarga. Karena tidak ada yang menyangka. Tidak ada. Siska yang duduk di dekat Bu Ratna langsung berdiri. Wajahnya pucat. Sangat pucat. Apa? Itu bohong. Suaranya terdengar panik. Namun Vina justru menangis semakin keras. Aku gak mau terus disalahkan sendiri. Karena aku gak melakukan ini sendirian. Ruangan mulai gaduh. Beberapa anggota keluarga saling berpandangan. Sedangkan Bu Ratna terlihat sangat terkejut. Siska. Siska langsung menggeleng kuat-kuat. Mama jangan percaya. Dia fitnah aku. Namun Farhan maju selangkah. Wajahnya dingin. Sangat dingin. Siska. Aku kasih kesempatan sekali. Jujur sekarang. Suasana langsung hening. Karena semua orang tahu. Farhan bukan orang yang mudah marah. Tapi kalau dia sudah bicara seperti itu, berarti dia benar-benar serius. Siska mulai menangis. Namun dia masih berusaha bertahan. Aku gak tahu apa-apa. Vina langsung mengeluarkan ponselnya. Tangannya gemetar. Lalu menyerahkannya kepada Farhan. Ada catnya. Ruangan langsung membeku. Farhan membuka layar ponsel itu. Semakin lama membaca, semakin keras rahangnya mengeras. Dan aku mulai merasa takut. Karena ekspresinya menunjukkan bahwa sesuatu yang sangat buruk sedang terungkap. Astaga! Bisik Tante Rina. Beberapa menit kemudian, Farhan memperlihatkan isi percakapan itu kepada Pak Yusuf. Lalu kepada anggota keluarga lainnya. Dan semuanya langsung terdiam. Karena isi pesan itu sangat jelas. Tidak ada ruang untuk menyangkal. Siska memang meminta Vina menaruh kalung itu di kamarku. Bahkan ada pesan yang membuat air mataku langsung jatuh. Kalau Kak Nabila sudah keluar dari rumah ini, semuanya jadi lebih mudah. Tanganku langsung menutup mulut. Karena kalimat itu terasa sangat menyakitkan. Aku selama ini menganggap Siska seperti adik sendiri. Aku membantunya. Aku menjaganya. Aku mendukungnya. Tapi ternyata, dia ingin menyingkirkanku. Kenapa? Apa salahku? Saat itulah Pak Yusuf berdiri. Wajahnya penuh kekecewaan. Siska. Suaranya berat. Sampai segitunya kamu membenci Nabila. Siska langsung menangis. Tangisnya pecah. Namun bukan tangisan penyesalan. Melainkan tangisan orang yang ketahuan. Aku cuma capek. Semua orang langsung menoleh. Aku capek lihat Mama terus sedih. Ruangan mendadak hening. Karena kalimat itu membuka sesuatu yang lebih besar. Siska terus menangis. Mama selalu bilang hidup keluarga ini berubah sejak Kak Nabila datang. Mama selalu bilang semua masalah dimulai sejak pernikahan itu. Dadaku langsung terasa sesak. Karena sekarang aku mulai mengerti. Kebencian itu ternyata diwariskan. Sedikit demi sedikit. Hari demi hari. Sampai akhirnya tumbuh menjadi sesuatu yang besar. Namun yang membuatku semakin terkejut adalah kalimat berikutnya. Aku cuma melakukan apa yang Mama mau. Ruangan langsung membeku. Bu Ratna berdiri. Apa? Siska langsung menutup mulutnya sendiri. Karena dia sadar telah mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak keluar. Namun semuanya sudah terlambat. Seluruh keluarga mendengarnya. Termasuk aku. Termasuk Farhan. Dan terutama, Pak Yusuf. Siska. Suara Pak Yusuf terdengar sangat dingin. Maksud kamu apa? Air mata Siska terus mengalir. Dia terlihat ketakutan. Benar-benar ketakutan. Karena rahasia yang selama ini disimpan perlahan mulai terbuka. Dan untuk pertama kalinya,
Aku melihat wajah Bu Ratna berubah pucat. Sangat pucat. Seolah beliau tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku belum tahu bahwa malam itu juga Farhan akan membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Keputusan yang membuat seluruh keluarga terdiam. Keputusan yang membuktikan siapa yang benar-benar dia pilih. Dan keputusan itu akan mengubah hubungan kami semua untuk selamanya. Pengkhianatan dari dalam keluarga. Ruangan itu terasa semakin sesak. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Kalimat yang baru saja keluar dari mulut Siska masih menggantung di udara. Aku cuma melakukan apa yang Mama mau. Kalimat itu seperti petir yang menyambar seluruh keluarga. Aku melihat wajah Pak Yusuf berubah. Bukan marah, tapi kecewa. Kecewa yang sangat dalam. Sedangkan Bu Ratna terlihat pucat. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, beliau tampak kehilangan kendali. Siska. Suara Bu Ratna bergetar. Kamu ngomong apa? Siska langsung menangis. Tangannya gemetar. Aku capek, Emma. Aku capek bohong terus. Dadaku langsung berdebar. Karena aku bisa merasakan ada sesuatu yang lebih besar lagi. Sesuatu yang selama ini disembunyikan. Dan malam ini, semuanya mulai keluar. Pak Yusuf berdiri perlahan. Lanjutkan. Suasana langsung hening. Siska menunduk. Air matanya jatuh satu persatu. Lalu dengan suara bergetar dia berkata, awalnya Mama cuma bilang Kak Nabila gak cocok buat keluarga ini. Aku langsung menutup mulut. Karena ternyata kebencian itu memang nyata. Dan memang sudah lama ada. Hari demi hari Mama terus ngomong begitu. Kak Nabila ini kurang. Kak Nabila itu kurang. Kalau bukan karena Kak Farhan, Mama gak akan pernah setuju. Air mataku mulai mengalir lagi. Karena semua yang selama ini kurasakan ternyata benar. Aku memang tidak pernah diterima. Bukan perasaanku saja. Itu kenyataan. Bu Ratna langsung berdiri. Cukup. Namun Siska justru menangis semakin keras. Tidak Emma. Kali ini aku mau jujur. Seluruh ruangan terdiam. Karena semua orang bisa merasakan bahwa ini bukan lagi soal kalung. Ini tentang luka yang sudah bertahun-tahun disimpan. Aku yang kasih tahu Vina kapan rumah sepi. Aku yang suruh dia masuk kamar Kak Nabila. Aku yang bantu supaya Kak Nabila kelihatan salah. Tangisku pecah. Karena mendengar pengakuan itu langsung dari mulutnya terasa jauh lebih menyakitkan. Siska yang selama ini kupanggil adik. Siska yang sering kubelikan makanan kesukaan. Siska yang selalu kubela saat bertengkar dengan orang lain. Ternyata ikut menghancurkan hidupku. Aku tidak sanggup berkata apa-apa. Karena rasa sakitnya terlalu besar. Saat itulah Farhan berdiri. Sejak tadi dia diam. Sangat diam. Namun sekarang wajahnya berubah. Aku bahkan hampir tidak mengenalinya. Karena selama ini Farhan selalu sabar. Selalu tenang. Tapi malam itu, matanya penuh kemarahan. Siska. Suaranya rendah. Namun justru itu membuat semua orang semakin takut. Kakak mau tanya satu hal? Siska menunduk. Kenapa? Tangis Siska semakin keras. Karena ternyata dia sendiri tidak punya jawaban yang masuk akal. Aku cuma pengen Mama bahagia. Jawaban itu membuat Pak Yusuf memejamkan mata. Sedangkan Bu Ratna langsung terduduk di kursinya. Seolah baru menyadari akibat dari semua yang telah dilakukannya. Namun masalah belum selesai. Karena Farhan perlahan menoleh ke arah ibunya. Ruangan langsung sunyi. Sangat sunyi. Karena semua orang tahu. Momen ini akan menentukan segalanya. Bu Ratna mengangkat kepala. Matanya mulai berkaca-kaca. Iya nak. Farhan menarik napas panjang.
lalu berkata sesuatu yang membuatku membeku. Selama ini aku diam karena menghormati ibu. Ruangan langsung hening. Tapi diamku ternyata membuat istriku terluka. Air mataku kembali jatuh. Karena untuk pertama kalinya, dia mengatakannya di depan semua orang. Farhan melangkah mendekat ke arahku. Lalu berdiri di sampingku. Tepat di sampingku. Seolah menunjukkan kepada seluruh keluarga di mana posisinya. Dan saat itulah, dia menggenggam tanganku. Erat. Sangat erat. Tangisku pecah. Karena selama berbulan-bulan aku merasa sendirian. Dan malam itu untuk pertama kalinya aku merasa tidak sendirian lagi. Namun apa yang dikatakan Farhan setelah itu, membuat seluruh ruangan benar-benar terdiam. Kalimat itu membuat Bu Ratna menangis. Membuat Pak Yusuf menundukkan kepala. Dan membuatku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Karena malam itu, Farhan akhirnya membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Aku memilih pergi. Ruangan itu masih sunyi. Semua orang menatap Farhan, termasuk aku. Karena kalimat terakhir yang diucapkannya membuat seluruh suasana berubah. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti istriku lagi. Suara Farhan tegas, tidak keras, tapi cukup untuk membuat semua orang terdiam. Bu Ratna langsung menangis. Air matanya jatuh satu persatu. Mungkin untuk pertama kalinya beliau menyadari bahwa semua yang dilakukan selama ini telah melukai anaknya sendiri. Namun entah kenapa, hatiku tidak merasa lega, tidak merasa menang, tidak merasa bahagia. Aku justru merasa sangat lelah. Sangat lelah. Karena luka yang kuterima bukan luka satu hari. Bukan luka satu minggu. Tapi luka yang terus dikumpulkan selama bertahun-tahun. Luka karena tidak diterima. Luka karena selalu dibandingkan. Luka karena selalu dianggap kurang. Dan malam itu, aku menyadari satu hal. Aku tidak sanggup lagi tinggal di rumah itu. Setidaknya untuk sementara. Saat semua orang masih sibuk dengan suasana yang tegang, aku perlahan menarik tanganku dari genggaman Farhan. Lalu berdiri. Semua mata langsung mengarah kepadaku. Nabila. Farhan terlihat bingung. Aku berusaha tersenyum. Namun air mataku sudah lebih dulu jatuh. Aku capek. Mas. Suasana langsung hening. Karena tidak ada yang menyangka aku akan bicara. Aku capek berusaha diterima. Aku capek selalu membuktikan kalau aku bukan orang jahat. Tangisku mulai pecah. Dan untuk pertama kalinya, aku mengeluarkan semua yang selama ini kusimpan. Aku capek setiap hari merasa tidak diinginkan di rumah sendiri. Bu Ratna langsung menangis semakin keras. Namun kali ini aku tidak sanggup memedulikannya. Karena selama ini tidak ada yang benar-benar memedulikan perasaanku. Aku gak marah lagi. Aku juga gak benci. Tapi aku lelah. Ruangan menjadi sangat sunyi. Bahkan suara tangis pun berhenti. Karena semua orang bisa merasakan bahwa ini bukan ledakan emosi sesaat. Ini luka yang sudah terlalu lama dipendam. Aku menoleh ke arah Farhan, pria yang paling kucintai. Pria yang selama ini menjadi alasan aku bertahan. Namun juga pria yang terlalu lama diam. Mas. Farhan langsung menggenggam tanganku lagi. Jangan. Suaranya bergetar. Namun aku menggeleng pelan. Aku cuma butuh waktu. Air matanya mulai terlihat. Dan itu membuat hatiku semakin sakit. Karena aku tahu dia juga terluka. Tapi aku tidak bisa terus memaksa diriku kuat. Malam itu aku masuk ke kamar. Mengambil koper. Memasukkan beberapa pakaian. Dan setiap helai pakaian yang kulipat terasa seperti kenangan. Kenangan yang membuat dadaku sesak. Saat aku keluar membawa koper, Bu Ratna berdiri dari kursinya. Nabila. Suaranya sangat pelan. Namun aku tidak sanggup menatapnya.
Karena kalau aku menatapnya, aku mungkin akan menangis lebih keras. Aku minta maaf. Kalimat itu akhirnya keluar. Kalimat yang selama ini tidak pernah kudengar. Namun sayangnya, kalimat itu datang terlambat. Sangat terlambat. Aku menundukkan kepala, lalu berjalan menuju pintu. Dan tepat ketika tanganku menyentuh gagang pintu, seseorang berkata sesuatu yang membuat seluruh keluarga membeku. Tunggu. Aku menoleh. Farhan berdiri, lalu berjalan ke arah kamar. Beberapa detik kemudian dia kembali, membawa koper miliknya. Aku langsung membeku. Begitu juga semua orang. Mas. Farhan menatapku. Matanya merah. Sangat merah. Namun suaranya tegas. Aku pernah salah karena terlalu lama diam. Tangisku langsung pecah. Karena aku mulai mengerti apa yang sedang terjadi. Dan kalimat berikutnya membuat seluruh ruangan terdiam. Kalau istriku pergi, aku pergi juga. Bu Ratna langsung menangis keras. Farhan. Namun Farhan tidak mengalihkan pandangannya dariku. Sedikit pun tidak. Aku menikah untuk hidup bersama istriku. Bukan untuk melihat dia disakiti setiap hari. Pak Yusuf langsung menundukkan kepala. Sedangkan Siska menangis tanpa suara. Tidak ada yang berani bicara. Karena keputusan itu tidak pernah mereka bayangkan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat seseorang benar-benar memilihku. Bukan karena kasihan. Bukan karena terpaksa. Tapi karena cinta. Namun aku belum tahu bahwa keesokan harinya Farhan akan mengungkap satu rahasia besar. Rahasia tentang Vina. Rahasia tentang pesan yang membuatku menangis. Dan jawaban yang dulu tidak sempat kudengar di balik pintu ruang tamu. Jawaban yang akan membuat seluruh keluarga benar-benar terdiam. Jawaban suamiku membuat semua terdiam. Malam itu aku dan Farhan menginap di rumah sahabatku, Rani. Rumah sederhana di pinggir kota. Tidak besar. Tidak mewah. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa bernapas dengan tenang. Meski begitu, hatiku tetap berat. Karena aku tidak pernah membayangkan rumah tanggaku akan sampai di titik ini. Aku duduk di teras sambil memandangi jalan yang mulai sepi. Sedangkan Farhan duduk di sampingku. Kami berdua diam. Sama-sama lelah. Sama-sama terluka. Dan sama-sama sedang berusaha memahami semuanya. Beberapa menit berlalu. Sampai akhirnya Farhan membuka suara. Nabila. Aku menoleh. Iya mas. Farhan terlihat menunduk. Seolah sedang mengumpulkan keberanian. Lalu dia berkata sesuatu yang membuat dadaku berdebar. Ada banyak hal yang harus aku jelaskan. Aku langsung terdiam. Karena aku tahu apa yang akan dibahas. Vina. Pesan-pesan itu. Dan semua kecurigaan yang selama ini menghantuiku. Farhan menarik napas panjang. Laki-laki yang baik bukan laki-laki yang tidak pernah salah. Tapi laki-laki yang berani mengakui kesalahannya. Air mataku mulai menggenang. Karena aku bisa mendengar ketulusan dalam suaranya. Aku salah. Salah karena terlalu lama diam. Aku pikir aku bisa menjaga semuanya tetap baik. Aku pikir kalau aku diam, masalah akan selesai sendiri. Farhan menggeleng pelan. Ternyata aku salah besar. Tangisku perlahan jatuh. Karena itulah yang selama ini ingin kudengar. Bukan pembelaan. Bukan alasan. Tapi kejujuran. Saat itulah Farhan mengeluarkan ponselnya. Lalu membuka beberapa pesan. Pesan dari Vina yang kamu lihat. Jantungku langsung berdebar. Karena selama ini pesan itu terus menghantuiku. Farhan menyerahkan ponselnya. Aku membaca seluruh percakapannya. Dan perlahan, mataku mulai membesar.
Karena ternyata aku hanya melihat sebagian kecil. Sangat kecil. Pesan yang kulihat malam itu memang berbunyi. Aku senang bisa dekat lagi sama kamu. Tapi pesan setelahnya yang tidak sempat kubaca berbunyi. Sebagai teman lama. Terima kasih karena masih menganggap aku saudara. Tanganku langsung gemetar. Karena semua yang selama ini kupikirkan ternyata salah. Sangat salah. Farhan menatapku. Vina itu teman masa kecilku. Hanya itu. Aku langsung menunduk. Karena rasa bersalah mulai muncul. Namun Farhan menggeleng. Bukan kamu yang salah. Aku yang membuatmu meragukan semuanya. Air mataku semakin deras. Karena untuk pertama kalinya, dia benar-benar memahami rasa sakitku. Namun ternyata itu belum semua. Farhan kembali berkata, ada satu hal lagi yang harus kamu tahu. Aku menatapnya. Dan apa yang dikatakannya berikutnya membuatku membeku. Tentang hari saat kamu mendengar mama bicara soal Vina. Jantungku langsung berdetak kencang. Karena inilah momen yang selama ini menghantuiku. Momen yang tidak pernah selesai. Momen ketika aku berdiri di balik pintu ruang tamu. Dan tidak sempat mendengar jawabannya. Farhan tersenyum pahit. Lama sekali aku menunggu kesempatan menjelaskan ini. Aku hampir tidak berani bernapas. Karena aku ingin tahu. Sangat ingin tahu. Apa jawaban Mas waktu itu? Farhan menatapku dalam-dalam. Lalu berkata pelan. Tahu gak apa jawaban pertamaku setelah mama menyebut nama Vina? Aku menggeleng. Air mataku terus mengalir. Farhan tersenyum. Lalu mengucapkan kalimat yang membuat seluruh beban di dadaku runtuh seketika. Aku bilang, Bu, jangan pernah bicara seperti itu lagi. Tangisku langsung pecah. Karena itulah jawaban yang selama ini tidak pernah kudengar. Jawaban yang selama berbulan-bulan ku cari. Jawaban yang membuatku menangis sendirian setiap malam. Farhan menggenggam tanganku. Erat. Sangat erat. Lalu melanjutkan. Aku sudah punya istri. Dan aku tidak akan pernah mencari perempuan lain. Air mataku tidak berhenti mengalir. Karena selama ini aku hidup dalam salah paham. Salah paham yang diperbesar oleh ketakutan. Dan ketakutan yang diperbesar oleh diam. Namun ternyata, masih ada satu bagian dari jawaban Farhan yang belum selesai. Bagian yang bahkan membuat Pak Yusuf menangis saat mendengarnya. Bagian yang keesokan harinya akan diucapkan Farhan di depan seluruh keluarga. Dan kalimat itulah yang akhirnya membuat Bu Ratna menangis untuk pertama kalinya karena penyesalan. Penyesalan yang datang terlambat. Keesokan harinya kami kembali ke rumah. Jujur saja, aku tidak ingin datang. Masih terlalu banyak luka di sana. Masih terlalu banyak kenangan yang membuat dadaku sesak. Namun Farhan menggenggam tanganku sepanjang perjalanan. Seolah ingin memastikan bahwa kali ini aku tidak sendirian. Dan untuk pertama kalinya, aku mempercayainya sepenuhnya. Saat kami tiba, suasana rumah jauh berbeda. Tidak ada lagi suara tawa. Tidak ada lagi obrolan santai. Rumah itu terasa sunyi. Seolah semua orang sedang memikirkan kesalahan yang telah terjadi. Bu Ratna duduk di ruang tamu. Matanya bengkak. Jelas beliau menangis semalaman. Sedangkan Pak Yusuf berdiri di dekat jendela. Wajahnya terlihat sangat lelah. Begitu kami masuk, semua mata langsung tertuju kepada kami. Aku sempat ingin mundur. Tapi Farhan menggenggam tanganku lebih erat. Lalu mengajakku duduk. Beberapa detik tidak ada yang berbicara. Sampai akhirnya Farhan berdiri. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulutnya membuat seluruh ruangan langsung hening. Aku mau semua orang mendengarkan. Nada suaranya tegas. Tidak marah. Tapi sangat serius. Aku terlalu lama diam.
dan diamku membuat istriku menderita. Air mataku langsung menggenang, karena sekali lagi, dia mengakui kesalahannya di depan semua orang. Farhan menoleh ke arah ibunya, lalu berkata, "Bu." Bu Ratna langsung menangis. Namun Farhan tetap melanjutkan. Jawaban yang tidak sempat didengar Nabila hari itu adalah jawaban yang sama sampai hari ini. Ruangan kembali sunyi. Aku tidak akan pernah mengganti istriku. Air mata Bu Ratna langsung jatuh semakin deras. Aku tidak akan mencari perempuan lain. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkan perempuan yang sudah menemaniku dalam keadaan susah. Tangisku pecah. Karena selama ini, kalimat itulah yang ingin ku dengar. Kalimat yang selama berbulan-bulan hanya menjadi harapan. Namun ternyata Farhan belum selesai. Dia menatap seluruh keluarga, lalu berkata sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Nabila tidak pernah gagal menjadi istri. Yang gagal adalah aku. Ruangan langsung membeku. Karena tidak ada yang menyangka Farhan akan berkata sejauh itu. Aku gagal melindunginya. Aku gagal menghentikan penghinaan yang dia terima. Aku gagal membuatnya merasa aman di rumahnya sendiri. Pak Yusuf langsung menundukkan kepala. Sedangkan aku menangis tanpa suara. Karena setiap kata yang keluar dari mulut Farhan terasa begitu tulus. Saat itulah Pak Yusuf berdiri. Beliau berjalan perlahan ke tengah ruangan. Lalu menatap Bu Ratna. Tatapan yang sangat dalam. Sangat berat. Sudah cukup. Suara beliau membuat semua orang terdiam. Rahasia ini tidak boleh disimpan lagi. Dadaku langsung berdebar. Karena aku tahu. Ini pasti tentang ibuku. Tentang foto lama itu. Tentang kebencian yang selama ini tidak pernah kupahami. Pak Yusuf menarik napas panjang. Lalu berkata, "Dulu, sebelum aku mengenal Ratna, aku mengenal ibunya Nabila." Tubuhku langsung membeku. Begitu juga seluruh keluarga. Karena tidak ada yang menyangka pengakuan itu. Bahkan Farhan terlihat terkejut. "Apa?" bisikku. Pak Yusuf mengangguk pelan. "Dulu kami berteman dekat. Sangat dekat." Air mataku mulai jatuh lagi. Karena sekarang semua potongan cerita mulai tersambung. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai memahami kenapa foto itu ada. Namun yang lebih mengejutkan adalah pengakuan berikutnya. "Ibumu pernah menyelamatkan hidupku." Ruangan langsung hening total. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Karena aku sama sekali tidak pernah mendengar cerita itu. Pak Yusuf melanjutkan. "Saat aku mengalami kecelakaan dulu, dialah orang pertama yang menolongku. Kalau bukan karena dia, mungkin aku tidak ada di sini hari ini." Air mata Bu Ratna langsung mengalir deras. Karena beliau tahu kemana arah cerita ini. Dan akhirnya, Pak Yusuf mengungkap alasan sebenarnya. Ratna selalu merasa cemburu pada kedekatan itu. Aku sudah berkali-kali menjelaskan bahwa tidak pernah ada hubungan apapun. Tapi rasa cemburu itu tidak pernah hilang. Tubuhku langsung lemas. Karena ternyata, semua kebencian yang kuterima selama bertahun-tahun berawal dari kesalahpahaman puluhan tahun lalu. Aku bukan dibenci karena diriku. Aku dibenci karena bayang-bayang masa lalu. Dan saat itulah Bu Ratna menutup wajahnya sambil menangis keras. Tangis yang tidak lagi bisa ditahan. Tangis seseorang yang akhirnya menyadari betapa besar kesalahan yang telah dilakukannya. Namun tidak ada yang menyangka. Beberapa menit kemudian tubuh Bu Ratna tiba-tiba limbung. Beliau memegang dadanya. Wajahnya pucat. Dan sebelum siapapun sempat bereaksi, beliau jatuh pingsan di depan seluruh keluarga. Aku langsung berdiri. Karena meskipun beliau telah menyakitiku,
Aku tidak pernah ingin melihat sesuatu yang buruk terjadi padanya. Dan saat ambulans datang membawa Bu Ratna ke rumah sakit, aku belum tahu bahwa pertemuan kami berikutnya akan menjadi momen yang mengubah segalanya. Maafkan atau meninggalkan. Aku duduk di lorong rumah sakit dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Di balik pintu ruang perawatan itu, Bu Ratna sedang dirawat. Perempuan yang selama bertahun-tahun membuatku menangis. Perempuan yang berkali-kali berusaha menyingkirkanku dari kehidupan Farhan. Perempuan yang membuatku merasa tidak berharga. Namun saat melihatnya terbaring lemah beberapa jam lalu, aku tidak merasakan kemenangan. Tidak ada rasa puas. Tidak ada rasa lega. Yang ada hanya kesedihan. Karena pada akhirnya, kami tetap keluarga. Dan keluarga yang saling menyakiti tetap akan meninggalkan luka untuk semua orang. Farhan duduk di sampingku. Wajahnya terlihat lelah. Matanya merah karena kurang tidur. Sejak ambulans membawa Bu Ratna ke rumah sakit, dia tidak berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Aku harusnya bicara dari dulu. Kalimat itu sudah berkali-kali keluar dari mulutnya. Dan setiap kali mendengarnya, hatiku ikut sakit. Karena aku tahu, dia juga terluka. Dia terjebak di antara ibunya dan istrinya. Dan selama ini dia memilih diam karena takut kehilangan keduanya. Namun diam ternyata justru membuat semuanya semakin hancur. Beberapa jam kemudian dokter keluar dari ruang perawatan. Kami langsung berdiri. "Bagaimana, Dok?" tanya Pak Yusuf. Dokter tersenyum tipis. "Sudah stabil." Semua orang langsung menghela napas lega, termasuk aku. Meskipun hubungan kami penuh luka, aku tetap tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada Bu Ratna. Saat itulah dokter berkata, "Tapi pasien meminta bertemu satu orang." Semua orang menunggu, dan nama yang disebut dokter membuatku membeku. Nabila. Aku langsung menatap Farhan, sedangkan Farhan menatapku balik. Jantungku mulai berdebar, karena aku tidak tahu apa yang ingin dibicarakan Bu Ratna. Aku tidak tahu apakah aku siap. Namun beberapa menit kemudian, aku tetap melangkah masuk. Ruang perawatan itu sangat tenang. Hanya ada suara alat monitor yang terdengar pelan. Bu Ratna terlihat jauh berbeda. Tidak lagi tegas, tidak lagi galak, tidak lagi penuh amarah. Beliau terlihat rapuh, sangat rapuh. Saat melihatku masuk, air matanya langsung jatuh. "Nabila." Suaranya lemah. Aku berdiri di dekat tempat tidur, namun tidak tahu harus berkata apa. Karena terlalu banyak hal yang telah terjadi. Terlalu banyak luka yang belum sembuh. Bu Ratna menangis, benar-benar menangis. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang sesungguhnya. "Boleh duduk?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, lalu duduk di kursi samping tempat tidur. Beberapa detik kami hanya diam, sampai akhirnya beliau menggenggam tanganku. Tangannya dingin dan gemetar. Aku minta maaf. Air mataku langsung menggenang. Karena kalimat itu terdengar berbeda. Sangat berbeda. Bukan seperti permintaan maaf sebelumnya. Kali ini tidak ada gengsi. Tidak ada pembelaan. Tidak ada alasan. Hanya penyesalan. Aku menyakitimu. Aku menghancurkan kebahagiaanmu. Aku membuat rumah ini seperti neraka buat kamu. Tangisnya semakin keras. Sedangkan aku hanya diam. Karena hatiku sedang berperang. Sebagian diriku ingin memaafkan. Namun sebagian lainnya masih mengingat semua luka. Bu Ratna kembali berbicara. "Tiap malam aku selalu mencari kesalahanmu. Padahal yang salah adalah aku." Aku langsung menangis. Karena tidak pernah menyangka akan mendengar pengakuan itu. Aku terlalu lama hidup dalam cemburu. Terlalu lama hidup dalam prasangka.
dan tanpa sadar aku menghukum anak yang tidak bersalah. Ruangan kembali hening. Hanya suara tangisan kami yang terdengar. Lalu Bu Ratna berkata sesuatu yang membuatku semakin sulit menahan air mata. Kalau suatu hari nanti kamu memilih pergi dari keluarga ini, aku tidak akan menyalahkanmu. Dadaku langsung terasa sesak, karena kalimat itu sangat tulus, sangat jujur. Aku hanya berharap. Beliau berhenti karena menangis, lalu melanjutkan, "Kamu bahagia." Aku menutup wajahku, karena semua kemarahan yang selama ini kusimpan perlahan mulai runtuh. Bukan karena aku melupakan semuanya, tapi karena aku melihat seseorang yang benar-benar menyesal. Saat itulah beliau mengeluarkan sebuah amplop kecil dari laci samping tempat tidur. "Nabila." Aku menerima amplop itu. "Apa ini?" Air mata kembali jatuh dari wajah Bu Ratna. Itu surat yang harusnya sudah kuberikan bertahun-tahun lalu. Jantungku langsung berdebar, karena di bagian depan amplop tertulis satu nama. Nama ibuku. Tanganku mulai gemetar, karena aku sadar, surat itu mungkin berisi jawaban terakhir dari semua rahasia yang selama ini menghantui keluarga kami. Dan surat itu akan menentukan satu hal penting. Apakah aku akan benar-benar memaafkan Bu Ratna, atau meninggalkan semuanya untuk selamanya? Akhirnya aku mendapatkan keluargaku kembali. Tanganku gemetar saat memegang amplop itu. Nama ibuku tertulis jelas di bagian depan. Tulisan tangan yang sudah mulai pudar karena usia, namun masih bisa terbaca. Aku menatap Bu Ratna. Beliau hanya mengangguk pelan. "Bacalah." Air mataku kembali menggenang, karena entah kenapa, aku merasa surat itu akan mengubah banyak hal. Dengan hati-hati aku membuka amplop tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas yang sudah menguning. Aku mulai membaca, dan sejak kalimat pertama, dadaku langsung terasa sesak, karena surat itu memang ditulis oleh ibuku. Tulisan yang dulu sering kulihat saat beliau menulis catatan kecil untukku. Tulisan yang sudah bertahun-tahun tidak pernah kulihat lagi. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Isi surat itu sangat sederhana, namun setiap katanya terasa hangat. Ibuku menulis tentang Bu Ratna, tentang Pak Yusuf, tentang masa lalu mereka. Dan yang paling membuatku terkejut, tidak ada satupun kalimat kebencian di dalam surat itu. Tidak ada. Padahal selama ini beliau telah disalahpahami. Beliau telah dibenci. Bahkan namanya terus menjadi sumber pertengkaran selama puluhan tahun. Namun surat itu justru berisi doa. Doa agar keluarga Pak Yusuf selalu bahagia. Doa agar Bu Ratna tidak lagi merasa cemas. Dan doa agar suatu hari nanti semua kesalahpahaman berakhir. Tangisku pecah, karena ibuku ternyata jauh lebih baik daripada yang pernah kubayangkan. Beliau tahu dirinya disalahpahami, tapi tetap memilih mendoakan. Beliau memilih memaafkan, bahkan sebelum ada yang meminta maaf. Saat aku selesai membaca, tanganku sudah basah oleh air mata. Ruangan menjadi sunyi. Bu Ratna juga menangis. Tangis yang tidak lagi bisa disembunyikan. "Nabila." Suaranya bergetar. Aku tidak pantas meminta maaf setelah semua yang kulakukan. Aku juga tidak pantas meminta pengampunan. Tapi kalau masih ada sedikit tempat di hatimu, tolong maafkan aku. Aku menutup mata. Semua kenangan langsung bermunculan. Hari-hari saat aku dihina. Saat aku dibandingkan dengan Vina. Saat aku menangis sendirian di kamar mandi. Saat aku dianggap pencuri. Saat aku hampir kehilangan rumah tanggaku. Semuanya masih ada. Masih terasa. Namun di saat yang sama, aku juga teringat sesuatu. Kalau aku terus memegang luka itu, maka aku akan terus hidup di masa lalu. Dan aku tidak mau.
Aku sudah terlalu lelah. Perlahan aku menggenggam tangan Bu Ratna. Beliau langsung menatapku. Matanya penuh harapan, penuh ketakutan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat beliau bukan sebagai musuh, tapi sebagai manusia yang telah melakukan kesalahan. Kesalahan yang sangat besar. Namun benar-benar menyesalinya. Aku menarik napas panjang. Lalu berkata pelan, "Saya memaafkan Ibu." Tangis Bu Ratna langsung pecah. Begitu juga aku. Karena kalimat itu tidak mudah diucapkan. Sangat tidak mudah. Tapi setelah mengucapkannya, hatiku terasa jauh lebih ringan. Seolah beban yang selama ini kupikul akhirnya terangkat. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna diperbolehkan pulang. Dan perlahan kehidupan kami mulai berubah. Tidak langsung sempurna. Tidak langsung baik-baik saja. Karena luka tidak sembuh dalam satu malam. Namun setidaknya, kami mulai berusaha. Bu Ratna mulai belajar mendengarkan. Aku mulai belajar membuka hati. Dan Farhan, dia akhirnya menjadi sosok yang selama ini kubutuhkan. Bukan laki-laki yang diam, tapi laki-laki yang berani berdiri di samping istrinya. Suatu malam, kami makan malam bersama. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tanpa sindiran, tanpa perbandingan, tanpa pertengkaran. Hanya keluarga. Keluarga yang sedang belajar memperbaiki kesalahan. Saat itulah Bu Ratna tiba-tiba berkata, "Nabila." Aku menoleh. Beliau tersenyum. Senyum yang belum pernah kulihat sebelumnya. Senyum yang tulus. "Terima kasih sudah bertahan." Air mataku kembali jatuh. Karena setelah semua yang terjadi, kalimat sederhana itu terasa sangat berarti. Aku menoleh ke arah Farhan. Dia tersenyum, lalu menggenggam tanganku. Dan saat itulah aku sadar. Kadang keluarga tidak selalu tentang siapa yang tidak pernah menyakiti kita. Kadang keluarga adalah orang-orang yang akhirnya belajar memperbaiki kesalahan mereka. Dan cinta yang paling kuat, bukan cinta yang tidak pernah diuji, melainkan cinta yang tetap bertahan setelah melewati badai. Hari itu aku tidak hanya mendapatkan kembali suamiku, aku juga mendapatkan kembali keluargaku. Dan yang paling penting, aku mendapatkan kembali diriku sendiri.